materi saya. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Himara Universitas Sriwijaya karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pemateri. Dan saya berterima kasih juga kepada panitia-panitia. Terima kasih juga kepada pemateri satu yang tadi menjelaskan ya tentang dasar-dasar desain grafis. Jadi nanti kita santai aja, anggap aja ini kita sama-sama belajar sama Kapten. Oke, kita mulai. Bagaimana sih pengaruh desain grafis dan mengenal tentang Canva? Sebelumnya saya mau kenalin dulu, saya Ahmad Derajat, atau orang yang berada di balik akun Kapten Visual. Saya seorang freelance graphic designer, saya seorang Canva designer juga, jadi kebanyakan proyek saya menggunakan Canva. Saya juga founder dari Kapten Kreatif, yaitu digital agency yang bergerak di bidang marketing. Dan nantinya insya Allah bulan depan, saya akan menjadi mentor di Graphic Class, membuka kelas Canva. Oke, next mungkin yang udah follow tahu ya, ini beberapa karya saya yang saya buat waktu itu ketika ada Canva Challenge. Dan semua karya-karya saya ini saya buat dengan Canva, mulai dari digital, manipulation, dan UI. Ada UI juga. Jadi Canva itu sebenarnya bisa banget buat kalian explore untuk bikin desain-desain yang nggak cuma template aja gitu. Nah, ini juga perjalanan saya waktu itu baru banget kenal Canva itu di tahun 2020. Dan saya mulai aktif mendesain ketika awal tahun 2021 saya masuk di salah satu agensi, digital agency, dan semua yang saya bikin di situ hanya memakai Canva. Lalu setelah itu di pertengahan saya masuk di internal kreatif. Setelah itu mulai menjadi seorang content creator, membuat tutorial dan lain sebagainya. Setelah itu saya membuka founder, maksudnya membuka Kapten Kreatif, dan nantinya saya akan menjadi mentor di Graphic Class. Nah, ini juga beberapa dari portofolio desain saya waktu saya dikerja di agensi yang pertama-tama. Semua ini juga saya buat di Canva. Spesialis saya sebenarnya berada di sosial media, tapi kayak desain-desain banner, pamflet, dan lain semacamnya, saya juga pernah buat sebelumnya. Oke, kita lanjut sekarang. Setelah tadi dijelaskan, apa saja sih dasar-dasar dari desain grafis, dan juga sebenarnya apa sih desain grafis oleh Kak Afif, saya di sini akan memberikan beberapa pengaruh desain grafis, terutama di era digitalisasi saat ini. Kita mulai yang pertama, yaitu desain sebagai komunikasi. Ya, betul. Desain sebenarnya bukan hanya untuk menarik visual saja, ataupun membuat visual kita jadi lebih menarik atau lebih indah. Tapi sebenarnya desain itu juga bisa digunakan sebagai komunikasi, yaitu pesan untuk disampaikan kepada audiens ataupun target market kita. Yang nantinya bisa menjadi branding, yang bikin orang ingat, oh ternyata desain yang kayak gini itu punya si ini. Oh ternyata warna yang kayak gini itu ngingetin kita sama brand ini. Oh ternyata font-nya ini dan lain sebagainya. Dan apalagi terutama untuk branding ya, itu sangat perlu banget untuk brand ataupun konten kreator, pekerjaan, ataupun sebagai organisasi pun juga bisa bikin branding sebenarnya. Jadi mulai dari membuat style di awal, menentukan warna, font, ataupun gaya-gaya desainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan warna yang bisa digunakan sebagai pesan ataupun komunikasi. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya sama Kak Afif tentang warna dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menjelaskan sebenarnya bahwa perubahan warna saja bisa membuat kesan dari yang kita buat dari desain kita itu bisa berubah. Misal saya contohkan di sini contoh desain yang B. Di sini saya buat permisalan bahwa ini adalah brand untuk anak-anak. Ini adalah bisnis untuk anak-anak, playground. Otomatis kita pasti lebih memilih B, lebih prefer untuk menggunakan B daripada yang A. Kenapa? Karena penggunaan warna di sini. Hitam yang menandakan atau memiliki kesan tentang kegelapan dan merah yang memiliki lebih ke power. Sementara berbeda dengan ini, menggunakan putih dan berbagai warna yang menentukan apa?
menjelaskan bahwa kita itu ramah, kita itu friendly untuk anak-anak. Dan nantinya juga dari warna ini bisa menentukan siapa target market kita. Begitu. Nah, yang kedua ini adalah font. Jadi, ada sebuah perbedaan dari font yang kita pilih. Dan setiap font yang mungkin dijelaskan tadi dengan Kak Afif, bahwa ada yang namanya typeface. Dari typeface itu sendiri, dari awal pemilihan typeface, itu sendiri juga memiliki kesan yang berbeda. Semisal dari brand A. Dari brand A ini, jika kita menggunakan warna hitam dan emas, yang menandakan brand ini lebih condong ke arah elegan, dan penggunaan font yang menandakan bahwa brand ini itu minimalis dan memiliki target market ke atas. Tapi sebenarnya itu juga nggak selalu menentu untuk target marketnya. Bisa juga ini hanya digunakan sebagai style ataupun branding gitu. Beda dengan penggunaan font pada desain yang B. Penggunaan font pada desain yang B itu lebih general, lebih umum. Jadi untuk audiens kita itu menjangkaunya itu bisa lebih luas. Nah, selain menjadi komunikasi ataupun untuk menyampaikan pesan, desain juga bisa digunakan sebagai media promosi. Iya, betul. Pasti kita sehari-hari lihat dong, kayak di sosial media ataupun di jalan, itu banyak sekali media promosi. Yang secara nggak langsung, desain juga membantu untuk meningkatkan penjualan. Kenapa bisa meningkatkan penjualan? Karena sudah pasti audiens kita ataupun target market kita, orang lain, atau bahkan secara nggak sadar, diri kita sendiri pun pasti memilih brand dengan visual yang lebih menarik. Dan desain grafis ada bukan hanya visual saja. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bisa juga sebagai media komunikasi. Nah, kita sekarang mulai masuk tentang Canva. Oke, sebelumnya izin untuk bertanya, mungkin teman-teman kira-kira di sini Canva tuh biasanya dipakai buat bikin apa sih? Boleh deh di chat ataupun ngobrol lewat mic boleh. Izin Kak. Oke nih untuk teman-teman boleh banget dijawab pertanyaan dari Kak Ahmad. Ini Kak ada dari Muhammad Najwa. Ya, izinkan untuk menanggapi. Kalau saya biasanya pakai Canva itu untuk presentasi juga, terus juga untuk bikin poster ya, poster kayak poster informatif ya. Di situ ada gambar, ada teks singkat seperti itu. Dan juga saya kadang-kadang coba untuk bikin feeds Instagram juga di situ dan bikin wallpaper sederhana. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Wah, ini banyak ya ternyata yang bikin Canva untuk desain feed, poster, organisasi, virtual background, sertifikat. Berarti sudah cukup banyak ya mengenal tentang Canva. Oke, sekarang makasih ya yang udah mau jawab. Sekarang saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, kalau mungkin ada yang mengfollow akun saya, Kapten Visual, saya membuat suatu konten di mana saya bertanya, kenapa sih orang-orang itu pakai Canva? Yang padahal ya, terlepas dari stigma orang-orang bahwa Canva itu cuma template gitu. Canva itu bukan untuk desainer. Desainer nggak bisa pakai Canva. Kebanyakan yang saya tahu stigma-stigma masyarakat tuh masih kayak gitu. Dan mereka terlalu meremehkan bahwa, oh sebenarnya mudah toh ternyata pakai Canva. Yang saya pakai seharusnya nggak semudah itu sih sebenarnya. Dan ini saya menemukan tiga poin kenapa orang-orang itu sebenarnya pakai Canva. Poin pertama adalah template. Ya, seperti yang sudah saya kenal, template ini ngebantu banget, terutama buat kita yang sibuk, tapi punya bisnis dan belum bisa buat nge-hire desainer grafis. Jadi kita pakai Canva. Jadi template ini adalah desain yang sudah jadi tinggal kita modifikasi saja. Tapi untuk saran saya, boleh memang menggunakan template, karena itu fitur yang sangat membantu banget. Cuman, kita harus modifikasi selain dari judul ataupun subjudulnya, diubah katanya, saya sarankan untuk dimodifikasi secara keseluruhan. Maksud saya di sini adalah nggak diganti semuanya ya. Maksudku kita bisa diganti dari elemennya ataupun warnanya. Kenapa harus diganti? Karena agar nanti desain kita tidak menjadi general.
ataupun terlalu pasaran buat dipakai orang lain. Dan yang kedua adalah Canva itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Jadi Canva itu nggak hanya bisa dipakai di PC, tapi bisa juga di HP. Tapi kalau teman-teman bertanya, untuk Kapten Visual sendiri lebih prefer kemana? Kalau saya sendiri, saya lebih prefer menggunakan PC, yang sebetulnya mungkin toolsnya nggak beda jauh kok sama yang ada di HP. Tapi saya lebih terbiasa dan saya rasa untuk di PC itu lebih leluasa untuk desain. Terutama shortcut-shortcut-nya yang bisa membantu saya. Dan yang ketiga adalah friendly. Kenapa friendly? Yang saya maksud friendly di sini adalah ramah untuk pemula. Jadi teman-teman yang pemula dan ingin belajar desain, Canva itu nggak cuman kita bikin desain aja. Di situ juga banyak artikel-artikel yang menjelaskan tentang desain, tentang cara-cara mendesain yang benar, cara menentukan warna, dan lain semacamnya. Mungkin beberapa udah tahu ya tentang tools utamanya, tapi di sini saya hanya merefresh saja. Ini tools-tools utama dari Canva. Yang pertama yang kita tahu adalah template. Ya, yang kita tahu template atau desain yang udah jadi, tapi tinggal kita modifikasi aja gitu, yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah unggahan atau upload. Jadi di Canva kita bisa mengupload foto ataupun video yang nanti kita masukkan ke dalam desain kita. Yang ketiga adanya video. Mungkin udah ada yang tahu bahwa Canva itu sebenarnya bisa loh untuk desain ataupun edit video. Tapi edit video di Canva itu saya sarankan hanya untuk edit-edit video yang basic-basic saja. Karena tools-toolsnya di sana juga bukan untuk yang advance, tapi untuk yang basic ataupun video-video yang digunakan untuk pemula. Dan Canva juga menyediakan aset-aset video yang bisa kita pakai untuk desain kita ataupun video yang bakal kita edit. Setelah itu adalah, ya betul, elemen. Elemen ini adalah salah satu tools paling powerful di Canva. Karena di situ ada aset-aset elemen ataupun seperti kayak ilustrasi, grafis, terus ada bingkai, ada table juga, dan lain-lainnya. Itu banyak, nanti kita langsung dipraktek aja, kita lihat. Setelah itu ada teks yang berfungsi untuk kita gunakan untuk menambahkan teks, seperti judul ataupun subjudul. Dan di dalam teks tersebut sebenarnya juga ada template untuk teks-teks efek kita. Maksudnya di sini teks-teks kita nanti punya efek seperti apa sih? Misalnya stroke ataupun neon ataupun dan lain-lainnya. Terus yang terakhir adalah foto. Iya, foto. Canva menyediakan aset-aset berupa foto. Seperti mungkin yang teman-teman tahu seperti Flickr. Nah, tadi udah dijelaskan ya tentang colors oleh Kak Afif, itu sangat insightful sekali, itu bagus-bagus tentang bagaimana penjelasan tentang warna. Nah, teman-teman mungkin kebanyakan kesulitan ketika memilih warna di awal ketika bikin desain. Kebanyakan yang DM di Instagram saya di Kapten Visual adalah bingung ketika milih warna. Dan ternyata di Canva itu telah menyediakan gitu fitur untuk membantu kita milih warna. Ada 4 fitur. Dan nama webnya adalah Canva Colors. Jadi yang pertama adalah Color Palette Generator. Jadi di situ, di fitur yang pertama, kita bisa upload foto dan nantinya otomatis akan keluar warna apa aja sih yang ada di foto tersebut. Yang kedua adalah Color Palette Ideas. Jadi ketika kita bingung mau nentuin ataupun milih warna gitu, atau udah nemu sebenarnya warnanya merah, mau gabungin sama warna apa yang bagus. Di Canva sudah disediakan fiturnya untuk kita melihat-lihat ataupun memilih warna-warna apa saja yang cocok untuk disandingkan ataupun digabungkan jadi satu. Yang ketiga adalah color wheels. Tadi banyak ya yang dijelaskan dari Kak Afif juga, apa aja sih teori-teori penggunaan warna. Dan di color wheels ini, itu otomatis kita memilih satu warna, nanti otomatis langsung terpilih 2 atau 3 warna selanjutnya, itu warna apa yang cocok. Keempat, seperti yang saya jelaskan tadi tentang pengaruh desain, tentang warna itu memiliki kesan masing-masing. Iya, di Canva disediakan juga apa aja sih penjelasan tentang warna-warna ataupun
kesannya itu apa aja. Jadi ketika kita membuka Canva ini ataupun Canva Color yang di bagian Color Meanings, itu kita bisa mengklik banyak warna di sana dan nantinya akan muncul pesan-pesannya ataupun kesannya itu apa aja sih dari tiap-tiap warna di situ. Nah, setelah itu kita di Canva juga ada fitur namanya mockup. Atau ketika kita bikin suatu desain, terus kita pengen tahu nih, kira-kira kalau dibikin nyata ataupun sebagai printing, itu bakal seperti mana, seperti apa. Itu di Canva juga bisa. Mulai dari HP, mulai dari baju, ataupun surat, dan lain-lainnya juga banyak. Mungkin dari materi saat ini itu dulu, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi prakteknya. Ini boleh langsung saya ke sesi prakteknya. Mungkin kita mulai dari beranda Canva dulu ya di awal. Di Canva itu juga bisa kita bikin custom atau ukuran khusus. Entah kita bikin banner dan lain semacamnya, itu di Canva bisa. Dan kita langsung mulai aja. Di sini kita juga bisa langsung ketikkan, misal kita bikin desain Instagram. Itu di Canva langsung keluar. Kita coba bikin konten Instagram. Nah, setelah kita masuk, ini langsung muncul semua template-template, banyak sekali template yang bisa kita pakai. Nah, kita dari praktek ini, kita langsung mulai dari kanvas kosong aja. Oke. Kita langsung praktek di tools-nya, mulai dari template. Bentar. Oke, misal kita mau pakai template yang ini, ya seperti saya bilang tadi, jangan hanya diubah judul. Misal ini saya ubah judul aja, saya sarankan untuk jangan diubah judul aja, tetapi warna-warna itu juga bisa diubah. Warna-warna di sini bisa kita ubah, ataupun elemen-elemennya bisa kita pindah. Begitu. Yang kedua adalah elemen. Di sini banyak banget. Jadi di elemen itu tinggal kita ketikkan saja seperti apa yang kita inginkan. Semisal kita ingin desain sepatu. Sorry, bentar. Oke, kita desain sepatu. Di sini langsung muncul apa aja sih tentang sepatu. Jadi kayak foto, grafis, video, ataupun di Canva juga menyediakan audio. Yang ketiga adalah unggahan. Di sini kita bisa upload. Nah, ini salah satu dua desain saya pakai Canva juga. Kita bisa mengupload foto ataupun video di Canva. Lalu ada teks. Ini yang saya maksud tadi, bahwa itu juga ada template untuk teks-teksnya. Jadi efek-efek di sini tuh juga banyak yang bisa kita pakai. Ataupun tipografi-tipografinya. Dan bisa juga menambahkan judul, subjudul, ataupun isi. Dan kalaupun kita bingung ataupun repot mau buka Canva Color dulu webnya, di Canva juga bisa langsung disediakan. Ini ada beberapa banyak sekali color palette, ataupun kebanyakan permasalahannya kayaknya desainer tuh bingung milih font atau maduin font yang benar gimana. Nah, di sini tuh banyak banget font-font yang bisa kita pakai, dan juga di sini sudah disediain. Kalau font ini ternyata cocok sama ini, font ini sama ini, begitu. Ini video juga bisa kita pakai. Canva menyediakan beberapa aset-aset video. Kalaupun bikin chart ataupun bagan, itu di Canva juga banyak sekali bagan-bagan yang kita gunakan. Langsung kita coba aja kali ya. Nah, itu bisa kita ubah persentasenya juga. Bisa kita ubah menjadi 50%. Di situ di Canva langsung otomatis berubah. Jadi nggak perlu kita manual bikin aset ataupun bikin desain dulu dari awal, itu nggak perlu. Setelah itu ada logo, folder, dan lain-lain. Itu fitur tambahan Canva. Mungkin boleh teman-teman di sini mau request bikin desain apa ataupun tentang apa, boleh ketik aja di chat ataupun ngobrol dari mic juga boleh.
Ini buat teman-teman yang mau request boleh banget ya, melalui kolom chat atau langsung on mic aja. Desain poster untuk promosi produk. Oke, oke. Kita balik di awal berarti ya. Kita ubah. Oh ya, di Canva, kalau mungkin ada yang belum tahu, bahwa di Canva itu bisa langsung kita ubah. Jadi misalkan kita nih bikin desain feed nih, terus mau diubah ke dalam bentuk poster, itu bisa. Dari sini, ubah ukuran. Nah, tinggal kita ubah aja ukuran yang kita mau itu berapa, langsung nanti diklik aja di sini, ubah ukuran. Begitu. Ntar kita balik lagi di awal, kita ketik poster untuk produk. Oke. Nah, untuk produk ya, kalau boleh tahu, boleh deh request produk apa gitu, mungkin agar biar saya lebih jelas bikin desainnya gitu. Dan di Canva juga bisa kita bikin grid ataupun garis seperti ini yang saya bilang. Bentar. Oke. Tinggal kita tarik aja di sini. Agar apa? Kenapa garis ini ada? Karena yang seperti dijelaskan tadi oleh Kak Afif di desain grafis, kita harus tahu tentang prinsip-prinsip desain, dasar desain. Seperti spacing ataupun jarak. Dan ini yang dinamakan grid, yang nantinya bisa sebagai garis pinggir agar desain kita itu nggak terlalu mepet banget gitu. Oke, kita mulai bikin produk seperti desain saya tadi aja ya. Contohnya produk sepatu misalnya. Oke, sebentar. Misal saya mau ingin mengambil gradien di sini. Tinggal klik aja gradien. Sebenarnya kenapa saya lebih suka pakai PC, karena shortcut-nya lebih mudah gitu. Misalkan kita mau memperbesar, namun skalanya itu tetap sama gitu. Bisa dengan klik tombol Alt, lalu kita tarik. Nah, oke. Dan misalkan, wah Kak, aku kalau bikin desain biasanya kok sering kegeser-geser ya. Itu di Canva juga bisa ada yang namanya fitur lock. Jadi biar nggak mudah kegeser-geser seperti ini, sebelumnya harus kita kunci dulu. Di bagian kanan atas ini, bagian atas ini ada yang namanya fitur kunci atau lock. Oke, kita kunci. Nah, ketika kita sudah kunci desainnya, maka udah nggak bisa lagi buat kita geser-geser. Oke, sekarang kita coba produknya. Promosi produk program mahasiswa wirausaha. Oke. Ini bisa teman-teman sambil praktek juga boleh kok. Di sini juga ada tools-toolsnya, mulai dari pemilihan font, pemilihan ukuran, warna, bold, italic, underline, ataupun kapital, dan juga perataan. Dan bisa juga kalau mau animasi juga bisa. Canva bisa bikin motion graphic sederhana, tapi untuk yang sederhana aja. Oke, kita tambahkan produknya kira-kira yang bisa apa ya? Makanan deh yang paling banyak biasanya. Oke, kita coba ambil di sini pizza. Dengan pemilihan warna yang pas, jangan lupa harus kontras juga dengan background-nya, jadi jangan asal pilih warna. Oh iya, mungkin kita sambil coba Canva color yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, ini salah satunya color palette generator. Jadi ketika misal kita mau upload gambar dan ingin tahu sebenarnya warna apa aja sih yang ada di situ. Oke, kita ambil contoh salah satu gambar ini deh. Nah, itu langsung muncul semua. Dari gambar ini tuh sebenarnya warna apa aja. Begitu. Dan kalaupun kita mau cari Canva yang color yang real, itu bisa juga. Seperti yang dijelaskan tadi sama Kak Afif bahwa ada yang namanya teori untuk warna.
Nah, di sini kita tinggal pilih aja warna apa, dan otomatis nanti warna sebelahnya itu mengikuti sesuai teori yang kita pakai. Misal ini contohnya adalah complementary, ada monokrom, dan juga ada analog. Nah, kita tinggal pilih aja warna yang kita pakai, warna apa, itu langsung otomatis. Jadi mudahkan banget sih sebenarnya Canva ini untuk desainer pemula ataupun yang mungkin nggak punya banyak waktu untuk mikirin warna dan lain-lainnya gitu. Balik ke prakteknya tadi. Oke. Misal di sini kita mau bikin produk tentang pizza. Oke. Nah, ini juga harus diperhatikan juga buat teman-teman. Yang namanya tipografi hierarki ataupun bisa juga kita sebut sebagai skala. Jadi di sini tuh menentukan banget, misal saya bikin deh promo sama tulisan pizzanya itu sama. Jadi yang kita sampaikan di sini berarti yang ke highlight adalah promo sama pizzanya. Tapi kalau misal promonya saya kecilkan, jadi di sini saya tunjukkan bahwa saya ingin meng-highlight pizza di sini, bukan promonya. Tapi bagaimana caranya agar promo tetap terlihat seimbang, seperti dasar-dasar tadi yang dijelaskan. Oke, bentar. Dan jangan menggunakan sama-sama font yang bold ataupun font-font yang extra bold seperti ini. Maksudnya jadi teks satu dan lainnya tuh sama semua gitu. Itu jadi tidak bisa ke highlight mana sebenarnya yang ingin kita tunjukkan. Ini contoh khusus hari ini. Oke. Nah, sekarang kita cari gambar pizzanya. Mungkin kita nggak punya uang untuk foto ataupun budgetnya belum ada untuk foto pizzanya. Itu Canva menyediakan aset berupa foto yang bisa kita pakai langsung. Oke, bentar. Ini tinggal kita ketikkan aja keywordnya apa. Dan semisal kita pengen yang langsung nggak ada background-nya, bisa ditambahin belakangnya PNG. Misal pizza PNG yang saya lakukan saat ini. Nah, ini adalah contohnya. Kita bisa masukkan foto ke dalam desain kita, dan apalagi untuk produk ya, biasanya produk-produk seperti ini, biar lebih menarik, biasanya ditambahkan dengan shadow ataupun bayangan. Itu bisa banget di Canva otomatis. Masuk ke edit gambar, lalu kita masuk ke bagian yang bayangan. Nah, itu otomatis nanti bayangannya langsung muncul di foto yang kita ambil. Tinggal kita adjust ataupun kita ubah-ubah aja, sesuaikan dengan yang kita mau seperti apa. Ataupun warnanya juga bisa kita ubah. Kalaupun ingin background-nya ataupun bayangannya menjadi warna lain. Begitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Atau kalau mau manual juga bisa. Kita langsung klik aja drop shadow. Sebenarnya kuncinya di Canva itu kita harus hafal dengan keyword-keywordnya. Ataupun kita harus sering-sering explore tentang keyword. Nah, kita juga bisa ubah posisi layer di Canva di tombol yang posisi yang di atas ini. Bisa kita ubah ke belakang dari gambar ataupun ke depan dari gambar. Begitu. Nah, ini kalaupun saya menggunakan manual juga bisa. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, maksudnya untuk praktek bisa apa enggak, praktek sesuatu gitu tentang desain, boleh banget buat chat ataupun ngobrol di mic. Boleh mungkin request bikin desain apa selain promosi produk untuk makanan ataupun lain-lainnya, itu boleh banget untuk saya praktekkan nanti. Izin request Kak. Boleh. Untuk desain yang ada di feed Kakak yang slice itu mungkin bisa dicontohin pakai contoh yang lain gitu Kak.
Desain yang slice, yang Yang slice. Kemarin kan pakai telur. Mungkin ini bisa apa gitu, agak kurang ngerti sih kalau lihat dari feed. oh, desain yang itu. Oke, sebentar. Desain yang sebentar ya, kayaknya ada di sini. Mungkin teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu juga bisa lihat desain saya yang waktu itu. Sebentar. Nah, desain yang ini nih. Ini teman-teman kalau tahu, ini saya menggunakan Canva. Jadi yang dimaksud slash dari kakaknya tadi, ini adalah slash-slashnya seperti ini. Yang cuman berawal dari telur biasa aja, tapi saya edit di Canva, bagaimana caranya bisa jadi seperti ini. Oke, langsung saya praktekkan aja ya. Kita mulai dari sebenarnya ini desain-desain receh aja sih sebenarnya buat untuk latihan-latihan aja, buat challenge gitu. Oke, kita ambil kata kunci egg. Nah, kita cari yang cocok. Oh, tadi mau coba pakai yang lain ya? Apa ya kira-kira pakai yang lain? Atau tetap aja sih nggak apa-apa nih pakai egg juga. Nah, misal di sini ada telur. Ini sebenarnya cukup receh juga ya, saya pakai telur untuk desain. Nah, bagaimana sih caranya buat bikin slash kayak tadi? Nah, itu namanya pakai remove background. Ini kemarin banyak banget sih yang tanya di konten saya yang telur ini, bagaimana cara bikin slash-nya. Oke, saya contohkan ya. Pakai hapus background latar belakang, yang ini. Sebentar sambil tunggu loading. Mungkin salah satu saat ini saya rasa untuk kekurangan Canva mungkin di itunya nggak ya, di loading ataupun sering-sering lag. Entah mungkin teman-teman beda ya, saya kurang tahu lagi sih. Nah, setelah kalau udah diklik tadi remove background, dan fitur tadi digunakan hanya untuk yang pro ya. Dan kalaupun yang pakai background, itu ada. Oke, kita mulai dari sini. Nah, kalau yang bingung kenapa bisa ada slash-slash seperti itu, yang pertama saya pakai ini, klik kuas yang hapus, lalu tinggal kita tentukan aja seberapa besar pengen slash yang kita buat. Nah udah di sini tinggal di slash aja, mau kayak apa, mau dibentuk seperti apa. Nah, udah jadi sih. Cuman sebenarnya simple banget ya. Nah, nanti sisanya tinggal kita masukin aja ornamen-ornamen apa yang mau dimasukin. Jadi begitu sih kalau untuk cara slash dari desain telur ini. Mungkin ada yang lain yang mau tanya cara-caranya? Oke nih, untuk teman-teman lain yang ingin nanya, boleh banget nih. Bisa melalui kolom chat atau langsung on mic aja teman-teman. Izin bertanya, Kak. Boleh? Begini, Kak. Saya waktu itu pernah dibuat buat dalam sebuah kegiatan buat poster tapi enggak buat spanduk. Nah, pertanyaannya, tapi waktu saya mau ajukan saya pakai Canva, kata kakaknya tidak bagus. Canva kalau di poster takutnya pecah karena pixelnya tidak bisa diukur sesuai keinginan. Soalnya mereka minta 4000 kali 2000 pixel, sedangkan di Canva itu kalau tidak salah berapa ya? Nah, pertanyaan saya, Kak, kira-kira Canva cocok tidak, Kak? Kalau mau kita buat post, kita buat spanduk, cocok tidak, Kak, dijadikan media untuk buat spanduk gitu, Kak? Terima kasih, Wah, Kak. bagus nih. Iya, sama-sama. Bagus nih pertanyaannya. Kemarin juga banyak sih yang tanya-tanya tentang desain-desain spanduk ataupun banner gitu ya. Itu selama pengalaman saya bikin desain banner ataupun kalender, spanduk itu saya pakai Canva. Dan caranya gimana? Kalau mungkin bilang, loh, nggak bisa Canva karena pixelnya terlalu kecilan. Jadi gini caranya. Jadi ketika kita bikin desain, misal ini anggap aja telur ini buat banner lah. Gitu ya.
Lalu kita masuk ke bagian ini, yang bagikan ini. Setelah itu, kita langsung pilih yang bagian unduh. Nah, ini kan ada di sini nih. Setelah kita pilih, kita dalam bentuk file apa, kalau mungkin yang mentahan bisa pakai SVG, ataupun PNG juga bisa. Nah, cara saya, biar nggak pecah, pengalaman saya sih selama ini nggak pecah ya, gambarnya bagus-bagus saja, alhamdulillah. Caranya adalah dinaikkan sampai maksimal. Nah, secara nggak langsung, pixelnya itu langsung berubah. Maksudnya, pixel-pixelnya jadi lebih besar. Kalau secara pengalaman saya seperti itu. Jadi saya naikkan. Jadi nggak langsung saya unduh begini aja, nggak. Biasanya saya naikkan sampai maksimal. Nah, itu insya Allah kalaupun buat cetak printing itu nggak bisa. Jadi kayak gitu. Lu Kak, untuk Canva itu bisa nggak Kak bisa nggak Canva itu dipakai di filenya itu dibawa ke Photoshop Kak? Karena waktu itu teman ngedit itu bisanya pakai Photoshop. Kira-kira bisa nggak Kak Canva itu PSD ya rasanya kalau file Photoshop? Kira-kira begitu. Kalau untuk Photoshop saat ini belum bisa sih kalau Canva. Tapi kalau mungkin kakaknya tahu Adobe Illustration, itu masih bisa. Dari Canva dipindah ke Illustration itu masih bisa. Terus dari Canva pindah ke PowerPoint itu juga bisa. Begitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Siap, sama-sama. Oke, mungkin yang praktek yang lain mungkin boleh tanya-tanya. Untuk prakteknya aja tapi ya, kalau tanya-tanya mungkin nanti di sesi selanjutnya. Izin request lagi Kak. Mungkin untuk desain yang background-nya bisa ngeblur kayak desain UI UX, Kakak kan untuk layarnya ada yang ngeblur gitu. Nah itu bisa dipraktekin Kak. Oke, saya tunjukin dulu ya, mungkin teman-teman yang belum tahu desain UI saya yang menggunakan Canva. Yang belum tahu UI itu apa sih ya? Tampilan saat ini, yang tampilan web ini namanya UI gitu. Ataupun tampilan HP kita, simpelnya tampilan HP kita itu adalah UI. Bentar, saya cari contohnya dulu yang saya bikin waktu itu. Nah, ini salah satu contoh UI yang saya bikin hanya menggunakan Canva. Dan di konten saya kemarin sempat rame banget sih yang minta-minta tutorialnya. Mungkin langsung saya praktekkan aja ya di sini. Untuk efek blur ataupun nama style desainnya adalah Glass Morphings. Yang pertama kita mulai dulu dari mencari background-nya. Misal kita pakai background yang ini ya, kita pakai background yang ini. Dan pengen bikin efek blur seperti tadi. Oke. Kita masuk ke elemen, lalu masuk ke bingkai. Cari atau langsung aja guys. Sebentar, rectangle. Nah, misal kita mau pakai yang ini nih, atau yang ini juga bisa sebenarnya. Kita mau bikin efek blur seperti yang seperti ini, yang di atas ini. Seakan-akan background belakangnya itu blur, tapi tetap transparan, kelihatan. Sama caranya sebenarnya. Kita masukkan background yang sama seperti yang di belakangnya. Yang pertama kita masukkan background yang sama di belakangnya. Lalu kita samakan. Caranya gimana biar jadi seperti ini? Kita klik 2 kali. Klik 2 kali akan langsung jadi seperti ini. Kita sesuaikan dengan background yang ada di belakangnya. Nah, misalnya ini udah sesuai kan? Dengan background yang udah sama. Setelah itu kita masuk ke edit gambar. Lalu tinggal kita sesuaikan aja. Dan cara menyesuaikannya di sini yang kita pakai untuk bikin blur adalah menggunakan buram, efek buram di sini. Ini ada buram. Kita ubah menjadi 15. Ataupun
ya sesuai referensi aja, pengen berapa. Tapi kalau saya bikin Glassmore film sih biasanya saya pakai antara 15 sampai 20. Nah, kalau udah, tinggal tambahin kecerahannya aja. Biar menambahkan efek kesan bahwa seperti kaca transparan. Gitu. Nah, udah sih caranya sudah kayak gini, tinggal kita tambahin aja, mau nambahin teks apapun, itu udah bisa. Oke, begitu jadi caranya untuk bikin UI di Canva. Boleh mungkin kalau ada yang mau request lagi praktek di sini. Kak mau request yang tulisannya play itu ada gambarnya itu bagaimana Kak? Yang mana? Yang di feed Instagram tuh loh, yang play ada gambar orangnya itu, masukkan di Oh, tulisannya itu loh. oh yang ada gambar orang sholat itu ya? Oke, Iya. sebentar. Ya, seperti biasa ya, kita mulai dari background dulu. Bentar, misal kita ambil background masjid di sini. Terus kita pengen kayak yang sebelumnya, desain sebelumnya. Kayaknya di sini nggak saya upload yang desain yang itu. Oh, ada ini. Bentar. Mungkin teman-teman yang belum tahu, ini salah satu desain yang dimaksud tadi. Bagaimana sih cara yang buat bisa ada orang keluar seperti ini? Itu gimana? Oke, saya praktekkan. Yang pertama adalah kita masukin dulu frame ataupun bingkai. Yang saya pakai waktu itu adalah huruf, tapi kita bikin lebih simpel aja di sini. Kita pakai frame biasa aja. Di sini kita masukkan frame biasa. Yang pertama adalah kita cari tahu dulu gambar apa yang kita mau masukkan. Sebentar. Cari yang gambar yang sekiranya cocok. Kita pakai yang ini aja. Kita coba pakai yang ini. Nah, yang pertama itu dimasukin dulu gambarnya ke sini, dimasukin dulu ke dalam frame-nya. Lalu kita sesuaikan dengan klik 2 kali seperti yang saya bilang tadi. Nah, kita tentukan mana bagian yang ingin dikeluarkan dari frame. Ini kan udah, saya ingin misalnya contohnya saya ingin mengeluarkan bagian frame dari kepala. Gitu. Nah, cara kedua adalah masukkan lagi foto yang sama, tapi background-nya dihapus. Bentar, sambil menunggu juga. Nah, udah jadi seperti ini. Kalau udah, jangan lupa ini untuk dikunci dulu atau di-lock. Karena kalau nggak di-lock, ketika kita naruh gambar yang ini ke dalam frame, otomatis gambarnya akan langsung masuk. Jadi caranya gimana? Harus kita lock dulu gambarnya. Jadi yang frame ini kita lock dulu. Oke, kita lock. Tinggal kita sesuaiin aja di sini. Kita sesuaiin ukurannya, lalu kita potong. Dan layer yang di atas, kalau bisa taruh di belakang, ataupun mungkin kalau di depan bisa juga nggak masalah. Nah, sebenarnya caranya simpel, cuman gitu doang. Jadi setelah udah, langsung kita crop foto yang background-nya udah kehapus. Setelah itu ditaruh ke layer belakangnya dari frame yang tadi kita buat. Jadi begitu cara bikinnya.
Ini ada yang tanya warna background bisa gradien. Ini sebenarnya nggak saya bikin secara manual, untuk gradiennya saya bikin dari elemen ataupun dari grafis tools elemen di sini. Tinggal masuk aja ke bagian elemen, lalu ke bagian yang grafis. Kalau udah masuk ke gradasi. Nah, ini banyak banget pilihan warna yang bisa langsung kita ubah dari sini di atas ini. Jadi begitu sih kalau untuk prakteknya. Baik nih Kak, ada yang request lagi katanya dari Muhammad Najwan. Boleh nyoba background zoom nggak Kak? Oh, oke, kita presentasi ya. Kita mulai balik dari awal berarti ya kalau untuk background zoom. Di Canva kemarin juga ada bertanya gimana cara desain background zoom di Canva. Dan sebenarnya Canva pun sudah nyediain gitu template untuk kita yang pengen virtual background. Nah, ini udah ada latar virtual. Nah, ini banyak banget, kita bisa tinggal pilih. Dan kita coba mungkin mulai dengan kanvas yang kosong. Sebenarnya ini juga bagus juga nih, virtual background dari Unsri yang jadi ke highlight dan simple gitu, nggak terlalu banyak elemen yang tabrakan. Misal contoh, saya mau buat background Zoom untuk acara webinar. Nah, kalaupun teman-teman ada yang pengen kayak yang di virtual background ini, seperti yang sama kayak dari Universitas Sriwijaya, pengen tulisannya itu jadi melengkung, itu di Canva bisa pakai efek. Lalu di bagian kiri bawah, ini ada yang namanya lengkungan. Nah, tinggal kita sesuaikan aja atau atur. Sudah jadi sama seperti yang ada di desain belakang saya ini, virtual background. Misal dan kalau teman-teman pengen loh, kok bisa langsung ke copy paste, itu bisa klik tombol Alt, tahan tombol Alt, dan langsung tarik aja elemennya. Nah, ini bakal langsung kesalin. Nah, ini contohnya, saya bikin contohnya. Misal kita pakai elemen ini contoh yang misal kita mau bikin yang simpel-simpel aja. Nah, bahkan dari desain simpel gini aja udah nggak terlalu banyak perlu yang lain-lainnya. Mungkin tinggal ditambahin logo aja. Dan untuk virtual background, mungkin segini aja dulu. Kalau ada teman-teman yang mau request lagi, boleh kalau untuk praktek. Nah Kak, ada lagi nih dari Jeremy. Dia nanya, Kak, kalau buat logo klub sepak bola bisa nggak, Kak? Logo di Canva ya, logo klub sepak bola. Sebenarnya bikin logo sih bisa sih. Misal ya, sebentar. Di sini juga di toolsnya langsung otomatis ada logo. Untuk kita mengupload logo kita, jadi langsung bisa dipakai gitu. Nah, kita balik ke awal, logo. Misal mau sepak bola. Oke. Nah, ini banyak banget ya sebenarnya di sini template-template untuk logo, tapi saya sarankan untuk nggak langsung pakai seperti ini, karena takutnya ada yang sama gitu. Tapi kalau kita mau pakai juga bisa-bisa aja sebagai referensi aja. Dan di salah satu konten saya ada kok bagaimana cara memadukan
logo-logo di Canva yang bisa bikin lebih menarik atau lebih mudah. Ini ada contoh-contohnya sih, banyak banget logo bisa dipilih. Dan saya sarankan untuk diubah sih, nggak cuma diubah namanya aja ya ataupun warnanya aja, cuman elemennya juga bisa diganti juga. Begitu untuk logo sepak bola. Nah, ini Kak, ada lagi request dari Digital Academy, request tipografi shape Kak. Tipografi shape. Oke, tipografi shape bisa. Yang dimaksud tipografi shape itu kayak gimana? Bentar. Kayak saya pernah bikin ya tipografi shape atau belum pernah ya? Aduh, Sudah Kak di feed Instagram. Ya, itu untuk yang agak, itu yang terlalu ribet tapi ya. Yang kayak ini sebentar. Nih, saya ada contohnya. Nah, waktu itu ada challenge nama tipografi shape. Ini yang saya buat pakai Canva. Dan sebenarnya kalau bikin tipografi shape mudah sih, cuman pakai shape aja. Kayak misalkan, saya contohkan ya, misalkan ini. Bikin tulisan cafe deh. Jadi ya tinggal bentuk aja sebenarnya kayak gini. Dan kalau mau kayak gini itu pakai ya sama, saya pakai seperti ini juga. Tapi tinggal digabung-gabungkan aja. Jadi misal tipografi shape, kita cari contoh referensi dulu ya. Selain yang ini karena yang ini mungkin terlalu sulit untuk dipahami. Jadi kita coba cari referensi tipografi shape yang lain. Coba. Sebentar. Nah, ini contoh yang simpel sih. Tipografi shape kayak gini. Ini contoh-contoh simpelnya seperti ini. Nah, mungkin belum teman-teman yang belum tahu seperti ini. Ini gampang banget, tinggal kita masukin shape-nya aja yang tadi. Oh, yang ini. Misal mau bikin cafe, tulisan cafe ya, tinggal satuin aja. Kita ubah warnanya di sini. Nah, sudah tinggal kita gabung-gabung seperti ini. Ini untuk yang simple ya, untuk maksudnya tipografi shape yang simple. Ini mungkin contoh untuk huruf K dan kita taruh belakang. Bentar. Ini untuk tipografi shape yang simple. Tapi kalau mau bikin yang ribet, bisa juga sih sebenarnya. Tapi sementara mungkin kita bikin yang simpel-simpel aja dulu. Oke, begitu sih caranya kalau bikin tipografi shape. Baik Kak, ada lagi yang request nih Kak dari Putra Ramadhani. Katanya Kak, apakah request player perlombaan sudah ada tadi Kak? Jika belum, saya bisa request Kak. Mungkin langsung aja bisa Kak Rahmat jawab. Maaf. Oh, flyer perlombaan. Bisa sih. Ya sebenarnya gampang sih untuk request desainnya, pengen bikin apa itu bisa. Karena kan di Canva juga disediain banyak banget template-templatenya. Yang kalau kita mau tinggal kita bikin aja di sini. Nah, kita ketik flyer aja udah muncul semua template-template flyer yang bisa kita pakai gitu. Dan kalaupun misal contoh perlombaan ya langsung aja ketik aja di template di atas ini, ketik aja keyword dan misal lomba. Ataupun ya ini misal kontes, ini kontennya banyak banget sih kayak gitu contohnya. Jadi tinggal kita pakai aja.
atau mau desain dari awal sebenarnya juga bisa. Jadi kalau untuk flyer lomba gitu sih, tinggal kita cari aja kita mau bikin flyer contohnya, lalu ketik keywordnya misal lomba ataupun championship, nanti bakal muncul semua apa yang kita pingin kayak gitu. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Oke Kak, makasih banyak. Nah mungkin karena antusias yang sangat tinggi ya, jadi mungkin kita bisa langsung aja nih Kak ke sesi tanya jawab. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya diperbolehkan banget nih dengan menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Nah baik Kak, itu udah ada penanya pertama nih dari Kak Rahmat Dwi Putra. Baik Kak Rahmat, silakan untuk on-mic. Terima kasih, Dea, selaku moderator. Kak Ahmad Derajat, saya ingin bertanya, Kak. Kan banyak sekali yang namanya software editing, nggak ya? Yang paling sering itu biasanya Photoshop, Adobe Lightroom, Canva. Saya sendiri suka Canva. Saya rasa Canva gampang dipakai, solusi kalau mau cepat, butuh referensi desain. Nah, pertanyaan saya, apakah belajar Canva adalah sebuah investasi waktu yang tepat, Kak? Karena di zaman sekarang orang-orang masih lebih senang menggunakan Photoshop, Kak. Sesuai Kakak bilang tadi, stigma masyarakat tentang software design. Mereka masih menganggap tingkat tertingginya adalah Photoshop. Sedangkan mereka kurang suka Canva. Apakah menurut Kakak belajar menggunakan Canva adalah investasi waktu yang tepat, Kak, dalam bidang editing gambar terutama? Terima kasih, Kak. Wah, bagus sih pertanyaannya. Terima kasih ya sudah bertanya. Jadi tentang Canva itu apakah investasi yang tepat untuk editing ataupun desain? Jawabannya adalah iya, tepat saya rasa. Untuk saat ini iya. Kenapa? Karena kalau mungkin teman-teman ada yang buka Instagram loker-loker desain, itu sekarang nggak cuman hanya dari Photoshop atau Illustrator ataupun Illustration. Jadi banyak juga orang yang mencari orang yang bisa dan jago dalam Canva. Untuk apa? Biasanya untuk bikin template di Canva. Jadi pekerjaan-pekerjaan sekarang pun juga banyak yang pakai Canva, dan dari pengalaman saya, waktu itu saya juga nemu juga dari corporate atau perusahaan, itu karyawannya juga memakai Canva. Jadi nggak harus selalu Photoshop atau AI, ya tergantung referensi atau nyamannya orangnya sih sebenarnya di mana. Kalau menurutku soal investasinya ke depan bagus atau enggak, bagus. Tapi ya itu harus diimbangin dengan skill dan juga tes yang bagus. Jadi nggak asal, wah pakai Canva aja deh karena gampang, karena ada template-nya. Dan ngerasa bahwa oke, saya bisa bikin desain, bisa bikin ini. Nggak sesimpel itu. Jadi kita juga harus punya tes yang bagus dan juga skill yang mumpuni. Karena tools-tools di Canva itu sebenarnya cuman dikit banget, tapi gimana caranya kita bisa explore tools tersebut untuk jadi desain yang bagus. Begitu sih kalau menurut saya. Mohon maaf, kita kembalikan lagi nih ke penanya. Kak Rahmat, gimana nih Kak? Udah cukup terjawab atau masih ada yang ingin tanya ini Kak? Jadi intinya menurut Kakak tadi bukan cuma belajar, tapi kita juga perlu melatih trace, ya Kak. Jadi tidak masalah software apapun, yang penting asal tesnya bagus, insya Allah hasil editingnya akan bagus. Terima kasih Kak atas jawabannya. Saya berminat sekali untuk belajar gambar. Terima kasih Kak, saya kembalikan kepada Dea Utami. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Rahmat. Nah Kak, selanjutnya ada lagi nih dari kolom chat. Dari peserta, izin bertanya Kak. Maaf, izin bertanya Kak, apakah Kakak memiliki rekomend sumber-sumber belajar Canva Kak? Baik, mungkin bisa langsung Kakak jawab.
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk sumber-sumber belajar Canva ya, ya selain dari akun saya sendiri pastinya, tapi banyak kok kreator-kreator lainnya kayak Mas Syam, itu ada Instagramnya Syam Mas Fitria, terus kayak Canva Signal, terus Avos Edit, itu banyak nama-namanya. Mungkin nanti bisa DM ke saya kalaupun ingin tahu sumber-sumber belajar dari Canva itu siapa aja kreator-kreatornya. Jadi begitu sih, ada kayak Canva Ninja juga itu ada. Itu sebenarnya banyak kreator-kreator Canva yang bisa kita pelajarin di Instagram. Kalau yang ingin tahu mungkin nanti bisa DM aja langsung ke IG Kapten Visual, nanti saya kasih tahu rekomendasi-rekomendasi akun-akun Canva yang bisa kita cari tahu insight-nya ataupun cara-cara dia bikin desainnya itu gimana. Kayak gitu sih. Maaf, baiklah kita kembalikan lagi nih ke penanya. Bagaimana untuk peserta J, apakah sudah cukup terjawab atau masih ada yang ingin ditanyain? Baiklah, udah cukup Kak. Terima kasih katanya. Lanjut ke penanya berikutnya, ada dari Net Good People Palembang nih Kak. Kepadanya, bisa langsung on mic ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diandra. Kak, tadi saya dengar kalau dari Canva ke Photoshop tuh nggak bisa, tapi tadi kalau dari Canva ke Adobe Illustrator itu bisa. Nah, pertanyaan saya itu pakai ekstensi apa ya Kak perpindahannya? Kan biasanya kan kalau misalnya kita download di berbagai macam platform kayak Freepik itu, kita kan masuknya pakai IPS, ke Photoshop juga IPS, ke Corel bisa IPS, jadi bisa transfer desain itu kan pakai IPS. Nah, kalau dari Canva ke Illustrator itu pakai ekstensi apa? Terus kalau misalnya kita udah pindahin, misalnya teman kita tuh ngedesain di Canva, terus kita masukin ke Illustrator, nah elemen-elemennya itu masih bisa diotak-atik lagi nggak Kak? Misalnya kita pakai shape, nah ternyata ujungnya itu kurang rounded, kurang agak melengkung. Nah, itu tuh masih bisa kita lengkungin lagi atau memang dia masuknya ke Illustrator dia langsung jadi per layer tapi JPEG yang nggak bisa di otak-atik lagi. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya bukan extension ya, tapi lebih ke kayak di-save dulu. Jadi ada formatnya, tadi mungkin banyak banget, belum saya scroll, itu ada formatnya, jadi bisa kita langsung save. Nah, kita buka di AI. Itu kayak gitu. Jadi kalau extension saat ini saya masih kurang tahu ya kalau extensionnya. Tapi kalau di-save dari Canva-nya, lalu dipindah ke AI, itu bisa. Jadi gitu. Di save-nya itu formatnya apa Kak? Itu yang ekstensi itu maksud saya itu format. Jadi kan format. apakah PNG kah ataukah PDF gitu. Kan kalau PDF di Adobe Illustrator itu bisa diotak-atik lagi kalau misalnya di PDF-nya dicentang untuk compatibility editing apa itu kalau nggak salah. Itu gimana tuh Kak untuk format save-nya Kak? Untuk formatnya pakai SVG yang tadi saya tunjukkan. Jadi format vektor. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Dan jawab yang tadi, kalau misalkan dimasukkan ke AI elemennya itu kayaknya kalau diubah-ubah itu mungkin kayaknya belum bisa sih. Tapi kayak yang bisa mungkin hanya warna ataupun diubah-ubah tempatnya, itu kayaknya masih bisa. Jadi menurut saya sih begitu. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada Kak Dendra. Nah, selanjutnya adalah penanya terakhir nih Kak, dari Digital Academy. Kepadanya dipersilakan untuk on mic. Perkenalkan, nama saya Farhan. Ingin bertanya, Canva untuk pendidikan sama Canva untuk bisnis itu bedanya apa, Kak? Terima kasih. Canva pendidikan dan bisnis ya. Selama ini saya belum pernah sih kalau nyoba untuk Canva yang bisnis ya. Tapi kalau untuk pendidikan
paling cuman beda di itunya aja, diubah kayak statusnya. Misal ada yang namanya siswa, ada yang namanya guru, ada yang namanya pemilik dari Canva. Itu setahu saya mungkin batasnya cuma sampai di situ aja. Kalau untuk yang lainnya, saat ini saya masih belum tahu ataupun masih kurang tahu untuk ini seperti apa. Tapi kalaupun untuk yang edukasi, itu seperti kita bisa bikin kelas. Jadi kita bisa bikin kelas-kelas sendiri gitu. Misal kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di Canva yang edukasi itu bisa. Jadi begitu. Untuk per kelasnya itu berapa siswa biasanya? Untuk saat ini saya masih belum tahu sih kalau maksimal berapa siswa gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada Kak Farhan. Nah, gimana nih Kak? Apakah sudah cukup terjawab atau ada yang ingin ditanyain lagi nih Kak? Ada lagi satu Kak. Untuk menjadi Canva kontributor itu bagaimana Kak? Oke, Canva kontributor ya berarti. Iya. Kemarin saya daftar itu nggak bisa-bisa Kak. Ada cara-caranya gitu. Oh, masih belum bisa ya kan? Berarti kalau kontributor itu yang kontributor berarti untuk yang template ya atau yang elemen atau kebalik ya? Template, elemen gitu Kak. Yang Iya, bisa berarti mendapatkan penghasilan gitu. ya memang di Canva itu bisa juga dapat penghasilan sebagai Canva creator ataupun Canva kontributor, yaitu kita bisa upload tentang desain kita ataupun template ataupun elemen dari AI langsung ke Canva itu bisa. Jadi untuk cara masuknya Canva kontributor saat ini, saya kalau di Canva sih masih fokus sebagai di agensinya sih kalau di Canva. Kalau di kreator ataupun kontributor mungkin di ranahnya sudah di kreator yang lainnya gitu. Kalau saya di Canva itu kebanyakan ranahnya di agensi ataupun desain untuk sosial media. Begitu. Baiklah, kita kembalikan lagi nih ke Kak Farhan. Gimana nih Kak? Apakah sudah cukup? Sudah cukup Kak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak Kak Farhan. Nah, teman-teman, itu dia tadi penanya terakhir dari sesi tanya jawab kita. Untuk sesi tanya jawab, karena mengingat waktu yang sangat terbatas, jadi aku tutup nih sampai di sini. Nah, teman-teman, jadi itu dia tadi sesi pemaparan materi dan juga tanya jawab kita di pemateri kedua. Semoga dengan adanya sesi tanya jawab dan pemaparan materi tersebut dapat menambah wawasan kita lagi. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya adalah general comment yang akan disampaikan oleh Kak Ahmad Derajat. Kepada Kak Ahmad, waktu dan virtual saya persilakan, Kak. Oke, terima kasih dari Kak Dea. Jadi menurut saya jangan stuck sama keterbatasan gitu, karena kebanyakan kan orang pakai Canva itu mikirnya, alah mungkin cuma template. Mungkin orang bilang, kamu nggak bisa jadi desainer pakai Canva. Dan buktikan gitu loh. Jangan cuman kayak kebanyakan orang jawab, enggak bisa kok pakai Canva gini. Dan buktinya saya sendiri pun bisa gitu. Menjadi seorang desain grafik meskipun pakai Canva. Mulai dari magang di Telkomsel ataupun agensi dengan hasil yang maksimal. Tapi itu tadi, mungkin boleh kita pakai Canva, tapi jangan lupa untuk selalu ningkatin taste ataupun skill kita gitu. Jadi nggak cuman kita pakai template terus-terusan, itu nggak masalah sih kalau untuk orang yang mungkin kebutuhannya di situ itu bukan suatu masalah. Tapi sebisa mungkin coba untuk menantang diri sendiri untuk bikin sesuatu yang lebih sulit gitu. Selama ini di Kapten Visual karena kan juga kayak gitu. Saya selalu bikin sesuatu yang saya rasa, oh ini sulit. Ini di Canva orang pikir pasti nggak bakalan bisa. Tapi di Canva saya bikin caranya gimana itu bisa bikin desain itu di Canva. Jadi namanya keterbatasan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu kalian harus belajar terus, cari ilmu yang banyak, pengalaman, dan
desainer jangan cuma bisa desain doang, apalagi di era sekarang bisa video editor, bisa motion grafik, itu bakal jadi nilai plus buat teman-teman semua. Ini menurut saya gitu aja sih. Baiklah, terima kasih banyak kepada Kak Ahmad Derajat atas general komennya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi dan juga penyerahan sertifikat. Baiklah, kepada operator dipersilakan untuk share screen terlebih dahulu. Sertifikat ini diberikan kepada Kak Ahmad Derajat sebagai pemateri kedua dari acara kelas desain yang dilaksanakan pada 12 Maret 2022. Untuk sesi dokumentasi, saya serahkan kembali kepada operator. Oke, izin ambil alih, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak kepada operator. Nah, teman-teman, berakhir sudah sesi pemaparan materi dan juga tanya jawab kita di materi kedua. Sebelum aku nutup materi, aku mau izin nih Kak, kepada Kak Ahmad dan juga Kak Afif untuk kita selaku panitia menyebar atau share PPT dari kakak berdua kepada para peserta dan juga kepada YouTube. Gimana nih Kak, apakah diperbolehin? Boleh banget. Kalau mau di-share ataupun dipakai di YouTube juga boleh. Baik Kak, terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, itu dia tadi pemaparan dari kedua pemateri kita yang tentunya sangat keren dan luar biasa. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Afif dan juga Kak Ahmad yang sudah bersedia menjadi